where are we going? Halo guys, kembali lagi di channelnya Ede. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring. Untuk yang belum nonton part pertamanya, kalian bisa nonton terlebih dahulu part pertamanya biar nyambung. Link ada di pojok kanan atas video dan di deskripsi. Di akhir video sebelumnya, kelompok Gandalf yang terdiri dari Frodo, Strider, Legolas, Gimli, Boromir, Sam, Merry, dan Pippin melanjutkan perjalanannya ke Gunung Dom untuk menghancurkan cincin kegelapan Sauron. Mereka baru saja melewati lembah Carados dan akan dilanjutkan ke jalur tambang Moria. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Setelah menempuh perjalanan melelahkan, akhirnya kelompok Gandalf sampai di tambang Moria. Gandalf berhasil memecahkan clue pada tembok tambang yang menjadikan pintu rahasia menuju bawah tambang terlihat dengan jelas. Namun Gandalf berkali-kali gagal untuk membuka pintunya. Sementara Merry dan Pippin yang sedang gabut dengan iseng melemparkan batu ke arah balongan di dekat tembok tambang. Strider mengingatkan keduanya untuk tidak mengganggu air balongan yang tenang. Frodo yang kebanyakan makan micin mengetahui bahwa pintu tersebut mengandung teka-teki dan benar saja, Frodo berhasil memecahkannya dengan Gandalf mengucapkan kata teman dalam bahasa peri dan terbukalah pintu tambang Moria. Mereka pun mulai memasuki tambang Moria. Di saat Gandalf menerangi ruangan, terdapat banyak sekali mayat-mayat bangsa kurcaci sebagai penambang hebat. Legolas mencabut busur yang tertancap pada salah satu mayat dan mengetahui bahwa kematian para penambang disebabkan oleh Goblin. Di saat panik-paniknya, Frodo ditarik oleh monster gurita, kita sebut saja Kraken. Berkat combo Strider, Boromir, dan Legolas, Frodo berhasil diselamatkan dari serangan Kraken. Setelah itu, mereka memutuskan untuk kembali masuk ke tambang. Lorong demi lorong terus dilalui, sampai akhirnya Gandalf lupa jalan yang harus dilalui untuk keluar dari tambang Moria. Sambil Gandalf mengingat jalannya, mereka beristirahat sejenak dan saat itu juga Frodo merasa ada yang mengamatinya. Gandalf mengungkapkan bahwa yang mengamati Frodo adalah Gollum yang sudah 3 hari mengikuti Frodo. Gandalf juga menceritakan kehidupan Gollum yang dulunya bernama Sméagol, sebelum cincin utama Sauron membuatnya gila seperti sekarang. Setelah memberi nasihat kepada Frodo, Gandalf kembali mengingat jalurnya, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah gelapnya tambang, sinar tongkat Gandalf menerangi sebuah pemandangan kerajaan yang megah. Setelah berjalan lebih jauh, Gimli melihat satu pintu terbuka dan langsung berlari ke dalamnya. Di sini, Gimli menangis bahagia sambil menatapi sebuah peti. Gandalf mengungkapkan bahwa di dalam peti tersebut terbaring Balin, putra dari Fundin, penguasa Moria, tempat bangsa kurcaci berada. Di saat suasana berduka, Pippin tanpa sengaja menyentuh mayat di samping sumur, membuat kepala dan badannya jatuh ke dalam sumur menimbulkan suara gelondang-gelondang. Gak lama kemudian terdengar langkah-langkah bangsa Orc. Mengetahui hal tersebut, Boromir dan Strider langsung menutup pintu lalu menguncinya. Setelah itu, ke-9 kelompok ini mulai memasang kuda-kuda untuk bersiap melawan bangsa Orc. Gak lama kemudian, pintu pun berhasil dibobol oleh bangsa Orc dan pertarungan pun terjadi. Mereka bertarung sekuat tenaga hingga pada akhirnya Orc memunculkan monster besar yang bisa disebut Troll. Troll mengincar Frodo sampai Frodo kepicirit. Walaupun tubuh Frodo kecil, namun ia akhirnya tertusuk juga oleh pedang troll.
Hal tersebut membuat teman-teman Frodo bahagia lalu menyerang troll. Legolas dengan busurnya meluncurkan anak panah tepat ke dalam mulut troll hingga membuat troll langsung kuit. Setelah itu, semua kelompok mendekati Frodo dan ternyata Frodo tak terluka sedikit pun dikarenakan memakai sebuah baju legenda pemberian Bilbo yang bisa disebut Mithril. Beberapa menit kemudian terdengar suara langkah bangsa Ord kembali. Mereka pun bergegas keluar dari ruangan tersebut. Walaupun berlari sampai ngos-ngosan, kelompok Gandalf berhasil dikepung oleh bangsa Ord. Dan di sini suara raungan muncul dari balik tembok, diiringi dengan cahaya api menyala. Bangsa Ord yang melihatnya tiba-tiba pergi menjauhi kelompok Gandalf. Ternyata raungan di balik tembok berasal dari makhluk iblis dunia kuno yang disebut Balrog. Gandalf dan lainnya bergegas kabur menuju jembatan. The bridge is near. Sesampainya di jembatan, mereka mulai menyeberang dengan Gandalf berada di barisan paling belakang. Kemudian ia malah berhenti untuk menahan Balrog. Dan terjadilah pertarungan dengan beradu kekuatan. Go back to the shadows. Gandalf berhasil menghancurkan separuh jembatan, membuat Balrog terjatuh. Namun, ia masih bisa menyerang Gandalf dengan ikat pinggangnya. Hal tersebut membuat Gandalf ikut-ikutan terjatuh. Frodo terlihat sangat bahagia sampai menangis. Setelah itu, mereka berhasil keluar dari tambang Moria dan melanjutkan kembali perjalanannya dengan Strider yang sekarang menjadi pemandunya. Setelah menempuh jarak 12 km kubik, mereka sampai di hutan Lorien, di mana di hutan ini terdapat bangsa peri yang ahli dalam sihir. Dan benar saja, tiba-tiba kelompok bangsa peri mengepung mereka, kemudian membawanya ke kerajaannya. Salah satu dari bangsa peri bernama Helder menyapa Legolas yang termasuk bagian dari bangsanya. Kemudian mengungkapkan bahwa Frodo yang membawa cincin Sauron tidak diizinkan untuk melewati hutan ini karena nantinya bakal membawa petaka seperti datangnya bangsa Ord yang terus-terusan mengincar cincin Sauron. Di sini Strider memasang muka belum makan 1 minggu, lalu membujuk Helder untuk mengizinkannya melewati hutan ini. Karena kasihan melihat muka Strider, akhirnya Helder mengizinkannya. Ia membawa kelompok Strider ke tempat perlindungan Gelaton yang bisa disebut jantung Eveldom di bumi. Di mana tempat tersebut terdapat Lord Celebron dan Galadriel, wanita bercahaya. Celebron dan Galadriel mengungkapkan bahwa perjuangan Frodo dan lainnya sudah hampir selesai, namun harapan masih ada jika pertemanan antara kelompok ini masih terjalin. Melihat kelompok Frodo sangat kelelahan, Galadriel menyuruh mereka untuk beristirahat. Malam harinya, Frodo terbangun dari tidurnya lalu melihat Galadriel berjalan sendirian. Frodo yang belum pernah nyabun mengikuti Galadriel sampai di tempat air cermin ajaib. For the mirror. Galadriel menuangkan air ke baskom, kemudian Frodo disuruh untuk melihatnya. Frodo melihat kilas balik perjalanannya, namun di pandangan terakhirnya memperlihatkan kejahatan Sauron yang membabi buta menarik Frodo ke dalam Eye of Sauron. Setelah Frodo tersadar, Galadriel mengungkapkan bahwa apa yang dilihat Frodo adalah gambaran ketika Frodo gagal menghancurkan cincin Sauron. Galadriel juga meramalkan nantinya akan ada salah satu teman Frodo yang akan mencoba mengambil cincin Sauron. Namun Galadriel meyakinkan Frodo bahwa hanya Frodo lah yang bisa menyelesaikan misi menghancurkan cincin Sauron. Even the smallest one.
Di kastil Saruman, Saruman mulai memerintahkan Uruk-hai, Ord dan pasukannya untuk berangkat memburu kelompok Frodo. Saat itu juga kelompok Frodo mulai menaiki sampan untuk melanjutkan perjalanannya melalui sungai Gelen. Sebelum pergi, Galadriel memberikan hadiah kepada kelompok Frodo berupa senjata dan alat dapur. Made of heathline. Setelah itu mereka mulai mendayung menyusuri sungai Gelen. I have taken my worst wound at the Setelah mendayung seharian, mereka akhirnya sampai di perbatasan Mordor. Strider terkesan dengan adanya dua patung raja kuno dari leluhur Strider. Bingung saya mau nyebut Strider atau Aragorn. Sama saja sebenarnya ya. Pengennya Aragorn, ya udah Aragorn aja. Mereka memutuskan untuk bersandar dan dilanjut dengan berjalan kaki. Namun di sini Legolas mempunyai firasat buruk. Ia menyuruh Aragorn untuk memilih jalur lain. Di saat itu juga Frodo dan Boromir tiba-tiba sudah tak terlihat. Ternyata Frodo dan Boromir ini lebih dulu masuk ke hutan. Kemudian Boromir mencoba untuk merebut cincin Sauron dari Frodo dengan alasan mengalahkan Sauron dengan cincinnya. Frodo terpaksa memakai cincin Sauron agar tak terlihat, kemudian menghindar dari Boromir. Setelah itu Boromir tersadar atas perbuatannya tadi. Frodo melepas cincinnya kemudian bertemu dengan Aragorn. Aragorn melihat pedang pemberian Bilbo menyala yang tandanya bangsa Ord akan datang. Aragorn langsung menyuruh Frodo untuk pergi sementara dirinya menahan bangsa Ord. Legolas dan Gimli mulai membantu Aragorn melawan Ord, sedangkan Frodo bersembunyi di balik pohon, lalu bertemu Merry dan Pippin. What's he doing? Merry dan Pippin dengan sengaja mengorbankan diri mereka agar Frodo bisa kabur. Boromir gak mau diam, ia langsung menebas-nebas Ord dengan gembira. Namun sayang, Boromir terkena panah oleh pemimpin pasukan Ord yang disebut Lords. Aragorn yang tak terima langsung menyerang Lords dan berhasil membunuhnya. Boromir yang mengalami pendarahan sekarat kemudian meninggal. Frodo yang takut cincinnya akan melukai teman-temannya lagi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Namun tiba-tiba Sam datang dan mengejar Frodo ke tengah sungai. And I'm coming with you! Sam yang tak bisa berenang akhirnya tenggelam, namun ia berhasil diselamatkan oleh Frodo. Di atas sampan, Sam mengungkapkan bahwa dirinya sudah berjanji kepada Gandalf untuk selalu menemani Frodo dalam misinya. Akhirnya, Frodo membiarkan Sam ikut. Misi ke Gunung Dom akan dilanjut Frodo dan Sam, sementara Aragorn, Legolas, dan Gimli sedang melarung jenazah Boromir ke sungai. Frodo's fate is no longer nigh. Setelah itu mereka bertiga memutuskan untuk menyelamatkan Merry dan Pippin yang sedang dibawa oleh bangsa Ord. Let us Hansel walk. Mordor. Di akhir film ini, Frodo dan Sam sudah semakin dekat dengan Gunung Dom dan film pun bersambung. Sinetron anjay. Oke, itulah arcuta film The Lord of the Ring, The Fellowship of the King, King Ring, yang nantinya akan dilanjut dengan The Lord of the Ring kedua.
Mengapa saya bikin part-partan kayak gini? Karena film ini benar-benar panjang banget durasinya. Oke, pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah menyerah walaupun hasilnya bakal sia-sia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.